Pengertian pegadaian. Pegadaian dibagi menjadi dua, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pertama, pegadaian konvensional. Gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atau suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai piutang atau oleh seseorang lain atas nama orang yang mempunyai piutang. Yang kedua yaitu pegadaian syariah. Gadai dalam fikih disebut akon, yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Selanjutnya, dasar hukum pegadaian. Dasar hukum pegadaian sendiri terdapat dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya ataupun hutangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor ataupun berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian rukun dan syarat pegadaian. Rukun-rukun pegadaian sendiri memiliki beberapa poin, diantaranya ialah orang yang berakad adalah dua orang, yaitu si rohin yang memerlukan dana dan si murtahin yang memiliki dana, alias yang akan memberi dana kepada si rohin. Yang kedua ialah ma'qud alaih, yaitu harta benda yang menjadi barang jaminan. Kemudian yang ketiga ialah sighot, yaitu adanya lafaz yang terdiri dari ijab dan qabul sebagai pertanda dari sahnya akad. Kemudian syarat-syarat pegadaian sendiri terdiri dari beberapa poin, diantaranya ialah baligh, berakal dan tidak gila. Yang kedua ialah barang jaminan ada ketika akad berlangsung, namun boleh juga dengan menunjukkan bukti kepemilikannya seperti surat-surat tanah, kendaraan, dan lain sebagainya. Lalu poin yang berikutnya ialah syarat pada sighot, yaitu lafaz pengucapan. Hendaknya lafaz itu dipahami dengan jelas dan pengucapannya itu terstruktur. Selanjutnya yang keempat ialah syarat marhin bih. Marhun bih sendiri ialah hak yang diberikan oleh murtahin kepada rohin ketika terjadinya akad. Membahas tentang produk dan jasa gadai. Nah, jadi sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank, pegadaian memiliki beberapa produk dan jasa yang dapat kita gunakan. Di antaranya seperti yang pertama ada KCA atau kredit cepat aman. Kredit cepat aman ini adalah pinjaman atau kredit yang diberikan kepada semua golongan nasabah dengan anggunannya berupa emas atau barang berharga lainnya, yang pinjamannya mulai dari 20.000 sampai dengan 200 juta. Yang kedua ada kredit angsuran sistem fidusia atau kreasi. Kalau kreasi ini diperuntukkan untuk UMKM dengan anggunan pinjamannya yaitu dengan BPKB kendaraan, dan pinjaman yang diberikan mulai dari 1 juta sampai dengan 250 juta. Dan yang ketiga ada kredit angsuran dengan sistem gadai atau krasida. Krasida ini juga sama, yaitu diperuntukkan untuk UMKM dengan anggunan berupa emas dan mobil, dan pinjaman yang diberikan mulai dari 20 juta sampai dengan 100 juta. Sedangkan untuk produk dari pegadaian syariah yaitu ada rahan. Rahan ini jaminannya adalah barang perhiasan, elektronik ataupun kendaraan. Yang kedua ada arum, jaminannya BPKB mobil atau motor. Yang ketiga ada amanah. Amanah ini adalah pembiayaan untuk masyarakat yang berpenghasilan jika mereka ingin memiliki motor ataupun mobil. Dan yang keempat ada mulia, yaitu program yang memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan dan logam mulia oleh pegadaian atau masyarakat secara tunai maupun angsuran. Perbedaan pegadaian konvensional dan syariah. Ada beberapa perbedaannya. Yang pertama dari prinsip operasionalnya. Kalau pegadaian konvensional, dia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan konvensional yang tidak terikat pada aturan syariah. Sedangkan pegadaian syariah, dia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, sistem pengembalian. Kalau pegadaian konvensional menerapkan sistem pengembalian yang melibatkan pembayaran bunga, sedangkan pegadaian syariah tidak memungut bunga, tetapi nasabah hanya akan membayar biaya pemeliharaan atas barang yang digadainya. Yang ketiga, penggunaan dana. Kalau dana yang kita dapatkan dari pegadaian konvensional,
boleh digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk investasi di sektor non-halal. Namun, jika dana yang kita dapatkan dari pegadaian syariah, itu harus digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, dari segi tujuan operasionalnya. Kalau pegadaian konvensional, sudah pasti tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi, kalau pegadaian syariah, tujuannya bukan hanya mendapatkan keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menekankan keadilan dan kesejahteraan bersama.